Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, teman-teman. Ini kan masih ada vibes lebarannya ya, jadi saya mau ucapin mohon maaf lahir batin ya, maafin saya kalau misalnya saya punya salah kata ataupun salah perbuatan. Iya, benar. Oke, ngomongin lebaran kemarin, siapa yang pas libur lebarannya Budi? Saya. Budi kemana nih? Budi kemana? Eva, Budi kemana? Budi ke Garut. Ke Garut, naik apa tuh? Naik motor. Naik motor, wow. Kemana itu? Dia pada di kita? Naik ke Jogja. Ke Jogja, naik apa tuh ke Jogjanya? Naik mobil. Naik mobil, wah seru ya, pada mudik. Nah, saya di sini punya ilustrasi untuk Novita yang tadi katanya mudik naik mobil. Nah, anggaplah ini Novita dan keluarga dalam mobilnya. Nah, jadi menurut teman-teman nih, kalau misalnya si Novita tuh di dalam mobil itu, dia itu diam apa bergerak? Menurut teman-teman? Diam. Oke, dia. Kalau misalnya dari sudut pandang si bapak ini, si Novita itu dia bergerak atau dia? Duduk. Juga. Ya. Yang lainnya? Duduk diam. Oke ya, duduk. Oke, jadi ini yang disebut dengan gerak relatif. Jadi si Novita di dalam mobil itu, dia itu diam ataupun bergerak, itu dia tergantung sudut pandang yang melihat si Novita itu diam atau bergerak. Misal, kalau misalnya orang yang ada di dalam mobilnya, misalnya saudaranya melihat Novita dari dalam mobilnya, itu dia melihatnya Novita itu diam. Kalau misalnya si bapak-bapak ini melihat Novita dari pinggir jalan itu, berarti dia melihat Novita itu sedang bergerak. Nah, itulah kenapa namanya itu tuh gerak relatif, karena tergantung sudut pandang kita melihatnya. Gitu. Yang di sini paham? Oke, nah tadi kan kita ngomongin sudut pandang ya. Nah, sudut pandang itu dalam gerak relatif itu namanya disebutnya kerangka acuan. Kerangka acuan. Bu. Ya, oke. Next ada ilustrasi berikutnya. Nah, nih berikutnya, misal ini saudara Novita tuh dia membuang sampah ke pinggir jalan. Nah, kira-kira kalau misalnya kecepatan lemparan si sampah ini ketika misal si mobil ini dia bergerak dengan kecepatan 50 km/jam. Nah, si adik ini dia melempar sampahnya dengan kecepatan 20 km/jam. Kira-kira kecepatan si sampah ini berapa menurut teman-teman? 20 km juga, Bu. 20 km juga, oke. Yang lain? Sama, oke. Nah, sebenarnya kalau seperti itu, si lemparan sampahnya itu dia itu kecepatannya itu hasil dari penjumlahan kecepatan ketika si adik ini melempar dengan kecepatan si mobil. Jadi si kecepatan mobil sama kecepatan lempar itu dijumlah, itulah hasil dari si kecepatan si sampahnya itu. Itu yang namanya penjumlahan kecepatan. Dalam fisika Newton sudah dibahas seperti itu. Oke. Bu, nanya, Bu. Boleh. Kalau misalkan aku lemparin air kan kucur-kucur gitu. Misalkan kayak gitu. Terus nanti jumlah kecepatan airnya ini juga akan sama kayak sampah yang tadi Ibu ilustrasikan dong, Bu. Iya, seperti itu sama. Kucur-kucur gitu. Betul. Ya. Oke, lagi yang mau tanya? Ya, Bu, tadi sipin saya. Apa tuh? Apa tuh? Ayo, Mbak, boleh. Enggak, kamu jadi. Oke, kita next ada satu ilustrasi lagi.
Coba lagi. Enggak. Beda. Ayo. Sama. Ya, ini yang nanti kita akan cari tahu pada hari ini. Jadi kita akan cari tahu apakah kecepatan cahaya itu sama nggak sih perlakuannya sama kayak kecepatan yang lainnya, seperti pada kecepatan Newton yang lainnya gitu. Nah, kita akan bahas ini tentang kecepatan cahaya. Oke. Hari ini kita akan melakukan sebuah percobaan tentang teori relativitas, namanya percobaan Michelson-Morley. Sebelumnya, Ibu mau bagi kelompok dulu ya, kalian bagi kelompok. Nanti di sini kita melakukan percobaannya. Nih, Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1 ada Lisa, Gila Risti, kelompok 2 Nafita Anita Mustafa, kelompok 3 Ridho Trevaina. Silakan boleh duduk sesuai kelompoknya. Boleh. Oke, teman-teman silakan LKPD-nya diisi dulu namanya sama kelasnya ya. Ibu, kita kelas apa, Ibu? Kelas itu bukan kelas mawar. Iya, betul. Kelas mawar. Kelas mawar. Kamu kelas apa? Kamu kelas apa? Kan dia kan kelas. Oke, sudah. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kita mulai ke orientasi masalah. Nah, jadi dulu tuh ilmuwan itu menganggap kalau cahaya itu adalah gelombang. Nah, yang dimana kalau misalnya gelombang itu dia pasti harus memiliki medium rambat, ya nggak teman-teman? Ya. Nah, gitu. Nah, para ilmuwan juga dulu bilang kalau misalnya cahaya itu gelombang yang membutuhkan medium. Nah, mediumnya kalau cahaya itu dia disebutnya dengan ether. Nah, terus si Michelson-Morley itu dia tuh bingung gitu loh, mau cari tahu apakah si ether itu dapat mempengaruhi kecepatan cahayanya gitu. Jadi hari ini kita akan melakukan percobaan simulasi untuk mengetahui apakah si ether itu beneran ada atau enggak. Terus apakah si ether itu beneran mempengaruhi kecepatan cahaya atau enggak gitu. Nah, ini orientasi masalahnya. Di halaman berikutnya kalian bisa isi tuh ada merumuskan masalah. Silakan kalian isi dulu rumusan masalahnya, tinggal jawab aja. Ibu, ini pakai alasannya kamu. Ya, boleh. Tanya. Kenapa menggunakan medium? Oke, sudah ya? Oke, nah di bagian bawahnya itu ada merumuskan hipotesis. Hipotesis itu apa? Ada yang tahu? Apa tuh? Dugaan, betul, perkiraan. Nah, jadi setelah kalian merumuskan masalah tadi, kalian kira-kira tuh mengira-kira kalau misalnya ether itu benar-benar ada, terus kalau misalnya dia dinaikkan kecepatannya, pola interferensi cahayanya akan gimana gitu? Apakah ada yang berubah dari si cahayanya itu gitu? So, isi hipotesisnya menurut kalian bagaimana? Nanti alasannya juga jangan lupa ditulis ya. Alasannya? Ibu, pola interferensi apa? Pola interferensi itu ketika kan kita bahas cahaya itu sebagai gelombang ya. Nah, ketika gelombang itu kan dia bukan cuma satu gitu loh. Cahaya itu dia gelombangnya bukan cuma satu, jadi dia ada banyak. Nah, perubahan-perubahan dari gelombang-gelombang itu yang namanya interferensi gitu.
Oke, lanjut. Nah, di bawah sini itu adalah simulasinya. Kalian bisa lihat, bisa di scan si ininya. Bu, Nobita lihat apa itu, Bu? Kamu juga oke. Kita back dulu. Bu, itu sorry Bu. Sudah, teman-teman. Oke, kita fokus lagi ke simulasi. Nah, nih bisa kalian sambil lihat HP kalian, bisa kalian lihat di layar. Nah, ini yang namanya interferometer Michelson. Jadi ini adalah percobaan si Michelson-Morley. Nah, ini itu adalah sumber cahayanya. Nanti ketika sumber cahaya ini adalah kecepatan si eternya. Nah, kalau misalnya kita putar, nah sumber cahayanya akan menabrak si ini. Nah, dia akan terbagi menjadi dua, berpantul lagi kembali ke ini. Nah, ini yang di sini. Tadi kan ada dua panah tuh, ya enggak? Nah, itu yang namanya pola interferensi. Nah, nanti kalian lihat kalau misalnya si panah satu sama panah dua dia jatuh ke bawahnya itu di posisinya di mana? Itu kalau misalnya tadi kan nih dia posisinya sama kan tuh nih. Ya antara panah satu sama panah dua dia jatuhnya sama. Nah, itu berarti dia nggak punya pola interferensi. Gitu, pola interferensinya itu sama. Tuh, kalau misalnya ini kalian lihat, kalian atur nih ether speednya, kecepatan ethernya. Kalau misalnya segini, nah nanti dia panah satu panah duanya apakah polanya sama kayak sebelumnya atau tidak? Itu paham cara ngitung simulasinya? Belum. Bu, ini nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Ya, kenapa ya Bu ya? Kalau di HP mau langsung dipencet aja gitu. Nggak usah Oh, iya, digeser-geser. makasih ya, Bu. Ya, nih jadi kalian nanti tinggal atur aja kecepatannya. Nanti kalian pencet nih tombol play. Nah, Derajatnya juga bisa diatur ya Bu? derajat tidak, tidak. Oh, ini bisa Bu. Oh iya. Iya betul, derajatnya bisa diatur ya. Betul. Tapi hari ini kita cuma ngatur sih kecepatan enternya aja ya teman-teman. So di bagian bawah angka tadi kan ada data pengamatan ya. Kalian coba cobain simulasinya, terus nanti datanya coba kalian isi di tabel itu. Ya. Kecepatan itu mau. Kalau ada nol berarti dia ada yang mau. Pengamatan mulai berat. Ini aku mau. Nah, Ini gimana Bu? nah, ya hasilnya nanti kita lihat di sini dia polanya sama nggak di sini? Beda Bu. Ya di sini dong. Sama nggak? Antara panas satu sama panas dua. Ada mana sini? Enggak, ketika di sininya aja. Ibu sama. Bisa sama dong. Sama. Ya. Nah, hasil buat ini itu adalah nah, hasil pengamatannya. Nah, ini kan gini nih, dia panas satu sama dua itu dia tuh sama gitu loh posisinya. Nah, kalian tulis tuh berarti hasilnya berarti sama. Isinya sama. Nah, kalau misalnya apakah jadi pergeseran? Kalau misalnya nah gitu, ini buat kita sekali. Ibu mau nanya. Boleh. Ini untuk mengawali. Iya, awalnya ini kan Udah, oh ini jadi nah, udah ya. udah. Oh, jadi kayak gini ya. Nanti ada bedanya nggak sih kalau awal dari awal? Betul. Ibu, Ya. kasih ibu. Enggak kalau gini. Oke, sudah teman-teman isinya? Ibu kalau misalkan kan itu ada dua panah Bu. Ini Bu. Nah ini Bu itu. Kalau dua panahnya, Bu mau nanya, dua panah itu enggak tapi itu kayak ada yang di luar sama yang di belakang. Nah itu juga nggak apa-apa itu, tapi dia kita lihatnya itu adalah pola akhirnya aja si akhirnya itu walaupun dia Sama awal. terus, Bu. Ah, Oh, berarti kita membuktikan itu nih.
Iya.